kegiatan HP-nya kita matikan, kita off-kan saja supaya kita bisa mengikuti ibadah betul-betul fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan. Jadi HP kita matikan supaya nanti tidak mengganggu dengan notif atau apapun yang lain. Dan yang terakhir, untuk kursi yang di belakang, barisan paling belakang itu nanti untuk ibu-ibu yang bawa anak, sudah disampaikan minggu yang lalu. Jadi kalau ada nanti ibu-ibu yang bawa anak, tentu dia bisa dengan tenang menjaga anaknya di belakang. Baik, mari kita nyanyikan satu pujian sebagai persiapan. Sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, saudara dengan rasa kakalan. Tidak ada di komputer kayaknya, bisa di komputer. Saudara dengan rasa kakalan. Yang tepat. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu buat umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang beruntung yang memberikan waktu bagi kita untuk datang memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin.
Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Sebab Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami ada hari ini Bapa karena anugerah-Mu saja. Yang boleh Tuhan memberkati hidup kami. Kau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami Bapa, sudah menebus kami dari dosa kami. Dan pagi hari Tuhan yang boleh ada tempat ini. Dan satu tujuan kami Bapa, menyenangkan hati Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kami, bahkan berseru kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah ibadah kami bagi Tuhan dengan harapan-Mu. Lawat ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang bergalak dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang berkuasa dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Lawat-Mu tercurah bagi kami pagi hari ini. Curahkan Roh-Mu bagi kami Bapa. Sehingga kami Tuhan pulang tempat Tuhan membawa sorak-sorai, bawa berkat-berkat Tuhan, oleh hati yang diubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau dahsyat Bapa. Pengorbanan-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Saat ini kami menyembah-Mu, saat kami lakukan nama-Mu. Dalam nama Yesus, bagian siap beribadah kepada Tuhan kami sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara berdiri. Haleluya. Alangkah indahnya bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kita nikmati betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat segala yang berikan dalam kehidupan kami. Musik dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap senantiasa bersyukur bahwa semuanya yang terbaik dalam kehidupan kami. Hati kami, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Haleluya. Jiwaku
Haleluya, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Datanglah kerajaanmu, ya Aba, ya Bapa kami minta. Di dalam nama Yesus berikanlah kami Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus lebih daripada roti, ikan, telur, pakaian. Kami butuh Roh Kudus, Roh Allah yang menghidupkan kami, Roh Allah yang akan membangkitkan kami kelak dari kematian kami. Datanglah Roh Kudus, kami siap dilawan oleh Tuhan. Kami siap untuk dijamah, diurapi, disucikan dari segala dosa dan kejahatan. Berikan kami roh pengertian, sehingga pikiran kami dilepaskan daripada yang jahat. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu mengalir di hati kami semua. Ampunilah dosa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya. Datanglah Roh Kudus, urapi kami. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Kurang semangat, shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita. Ini bukan khotbah biasa-biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah ruangan, inilah tempat di mana kita berbicara tentang tujuan hidup yang sebenarnya, garis hidup kita yang sebenarnya adalah kerajaan sorga. Amin. Ya, tentang sorga. Saudara tidak mungkin cerita sorga di Lampung. Nanti orang akan mengejek saudara. Ya, mungkin saudara tidak akan bisa cerita sorga kebenaran di kantor. Karena yang di kantor yang diurusin kerjaan. Jadi saudara hanya sekali seminggu, bagi yang sekali seminggu, di sini kita mau bicara tentang kebenaran, tentang kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita hanya batasi tujuan hidup kita untuk sekedar mencapai yang namanya kekayaan. Kekayaan bukan akhir. Akan tiba waktunya kekayaan itu tidak lagi mampu menolong engkau. Akan tiba waktunya kekayaan itu tidak bisa tempat kita bergantung. Ya, jadi kekayaan bukan segala-galanya. Dan Tuhan akan mengajar kita hari ini. Silakan kita baca dulu Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-15 sebagai dasar untuk pemahaman kita tentang kekayaan. Lukas 12 ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Nanti kita akan baca juga di ayatnya 20 dan 21. Ya, hari ini kita akan banyak baca kita. Sudah dapat? Satu, semuanya kita ikut membaca. Amin. 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mungkin sekarang kita belum mengerti. Sepertinya Tuhan kurang senang kalau kita kaya. Nanti saya akan jelaskan buat kita. Ikuti ayat ini. Ya. Akan tiba waktunya kekayaanmu yang berlimpah-limpah itu tidak bisa lagi diandalkan. Ya. Masuk ke ayatnya yang ke-20 dan 21. Lagi sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya,
apakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya. Semua orang pasti ingin kaya. Amin. Semua orang ingin kaya, tapi saya mau tanya, saudara mungkin tahu berapa jumlah harta? Saudara mungkin sudah berusaha mengumpulkan deposito, harga emas. Siapa yang udah tahu dia kaya di hadapan Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu ini agak keras. Orang yang tamak tidak pernah punya harta di hadapan Allah. Suatu hari saya akan menjelaskan arti ketamakan ini. Salah satu arti ketamakan, apapun harus mendatangkan uang. Dia kerja, dia apa harus jadi uang. Tidak ada istilah gratis sama dia. Dia menolong orang pun, kempes ada orang di jalan, ditolong, dia juga dikasih diterima. Apa-apa jadi uang. Ya, itu ciri-ciri ketamakan. Dan orang yang tamak ini nggak mau rugi. Contoh, saudara kalau bekerja digaji orang ingin mahal. Saudara kerja sama orang, kerja di kantor, kerja di mana pasti ingin dibayar mahal. Amin. Tapi ketika saudara menggaji orang, ingin ngasih yang mahal atau yang murah. Nah, itu ciri-ciri ketamakan. Nah, tinggal saudara nilai saja. Mau saya sebutkan lagi? Saudara yang berjual beli, kayak saya lah, jual sepeda motor, pengen mau mahal gak? Iya kan? Ya, Pak Pendeta jual motor bekasnya berapa? 5 juta. Ketika saya menjual saya ingin mahal. Ketika membeli ingin murah. Saudara pikir itu manusia? Itu ketamakan. Itu bibit ketamakan. Bapak Ibu yang beli sayur di pasar, 2 kobe, satu ikan 3.000. Ibu-ibu itu udah seharian berpanasan, datang saudara-saudara paksa dia. Kalau mau 2.000 ambil. Kalau enggak jadi. Tega saudara. Padahal sama-sama orang miskin itu. Jangan mau punya dulu. Itu ciri-ciri tetap. Saudara beli rumah tidak apa-apa bila mahal. Tapi kalau beli toge di pasar, mahal kali. Mau copot jantung yang menjual. Nah, tapi saya tidak bahas itu dulu. Nanti kamu mah saudara. Nah, saudara, jadi makanya hati-hati dengan segala ketamakan. Karena sekalipun banyak hartamu, engkau tidak akan bergantung di situ. Nah, sekarang saya masuk ke ayat yang selanjutnya. Itu pendahuluan baru. Ya. Nah, ini anak-anak, kalau kalian mau kaya, maunya dikasih dasar yang benar. Saya juga ingin anak-anak saya kaya, banyak uangnya. Pengen, saya memang dorong itu. Saya ajarin dia. Tapi itu bukan tujuan. Kau kaya untuk apa? Kau punya uang untuk apa? Nah, kita masuk ke Lukas 16. Ini ayat harus kita baca. Amin. Jangan ada yang berdiam diri. Ayo. Mungkin satu minggu ini saudara sudah pernah mengucapkan firman. Mungkin banyak hal yang kita ucapkan tapi bukan firman. Ini waktunya kita kasih mulut kita ini untuk mengucapkan firman Tuhan. Amin. Ya, ayat 19 saya baca. Ayat 20 Bapak Ibu yang baca. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan
Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 2, 3. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Amin. Ini malaikat yang pernah Tuhan kasih waktu saudara lahir ke dunia ini. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sama-sama 2, 3. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia handapan hiburan dan engkau sangat menderita. Kisah ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran bahwa surga, kehidupan yang kekal itu ada. Bahwa kematian, alam maut itu ada. Saudara, ini tidak termasuk perumpamaan karena pakai nama. Ya, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Lazarus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apa arti dari cerita ini? Ini cerita yang sangat komprehensif. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang kaya raya. Setiap hari dia berpesta, setiap hari hidup dalam kemewahan. Saudara, ini kaya banget. Karena levelnya sudah mewah. Ya. Ibarat dia Pepsodent, enggak Pepsodent lagi nih, bukan herbal, bukan apa. Ya, dia sudah pakai pasta gigi yang paling mahal. Ibaratnya kalau dia mau pakai pasta gigi, dia beli yang 60.000. Kalau dia minum teh, sama sini yang kaya. Ada nggak yang tehnya satu kotak 75.000? Nah, belum kaya. Ya, saya pernah minum teh, saya beli dikasih nama tehnya dari India, Dilma, 75.000. Nah, itu orang mewah itu. Ya, itu bungkus tehnya itu disimpan. Jadi ini orang hidup dalam level mewah. Amin. Iya. Nggak lagi pakai Pepsodent, tapi dia udah pakai enzim. Nah, saudara, ya kalau dia masak kue, dia nggak pakai mentega. Banyak orang kaya masih pakai mentega kiloan. Paling hebat Blue Band. Ya, dia sudah pakai, lupa lagi namanya. Apa mah? Yang dibilang Ibes itu karena nggak orang kaya kan, lupa saya. Tadi saya ingat-ingat. Nah, kenapa kita bisa beli roti kayak Mami Toko, satu potong rotinya 60.000, jantungan kita kan? Dapat beras SPHP setik 5 kilo. Tapi kalau orang yang hidup mewah, dia beli roti satu potong itu udah 60.000. Karena menteganya dari Prancis, kejunya dari Belgia. Iya kan? Nah, itu golongan mewah.
Nah, inilah orang yang kaya tadi. Pertanyaannya, kenapa dia masuk neraka? Apa sih salahnya? Saudara, apa sih salah orang ini? Dan ternyata orang yang kaya ini, sekaya-kayanya dia adalah tipe orang yang tidak mau repot dengan orang lain. Buktinya, setiap hari Lazarus mengutip remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak bisa kasih sepiring nasi. Saudara, pernah nggak orang mengemis minta uang, Pak? Belum. Mungkin saudara ke Indomaret, mungkin saudara ke Pertamina, mungkin saudara jalan di pasar. Mungkin ada yang kemarin waktu saya hari Minggu, hari apa tuh saya ke pasar, Pak, dia bawa anaknya, belum makan. Bisa nggak kita jawab, kau kan sehat, kau kan kuat, kerja dong, masa minta? Bisa nggak kita menjawab demikian? Kok diam? Dan jangan-jangan jawaban kita sama. Nah, bisa. Terus kita merasa berdosa kan? Nasibmu itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya kalau ada orang minta, ya kasih kalau pas ada duitnya. Kadang-kadang lagi nggak ada duit. Memang mereka sehat, mereka mampu, mereka badannya sehat, tapi rasanya nggak tega kalau bilang kamu kan kuat, kamu harus kerja. Itu urusan dia. Nah, satu manusia yang selalu hadir di depan mata orang kaya ini, Lazarus namanya. Setiap hari dia hanya mengutip remah. Saudara, ini orang kaya yang kedua yang kita baca yang tidak masuk surga. Apakah dia bandit? Apakah dia penjahat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang dia tidak melakukan yang jahat. Ayo satu lagi, kita lihat supaya saya nanti nggak lupa lagi. Matius 19. Ini ada juga orang kaya, sama. Dia nggak masuk surga. Ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, berdosa orang ini. Dia, ya saudara, dia yang kita tahu. Seringkali kita merasa tidak berdosa karena saya kan tidak membunuh, saya kan tidak berzina, saya kan tidak mencuri Tuhan, saya tidak mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia. Semua akan dilakukan. Di mana dosanya? Tidak ada. Kata orang muda itu, ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau, ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ayat 22 silakan Bapak Ibu. 23. Dua tiga, lanjut, dua, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini orang kaya ketiga yang tidak masuk surga. Di mana letak dosanya? Ayo. Sehingga Tuhan, dia kan tidak mencuri, dia tidak membunuh. Saudara, memang kita tidak melakukan dosa karena mencuri. Tapi ada satu dosa ketika engkau tahu yang baik dan engkau tidak melakukannya. Itu adalah dosa. Buka Yakobus 4:17. Inilah kesalahan orang ini. Ayo, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, jadi sudah paham kenapa orang ini tidak masuk surga? Yesus bilang, jual hartamu, kau kasih sama orang miskin, kemudian kau punya harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Amin. Jadi saudara, dia berdosa karena dia tahu yang baik, tapi dia tidak melakukannya, dia tebalkan. Makanya kalau saudara jumpa dengan orang yang butuh, bahkan dia berani bilang, Pak, belum makan. Kuatnya kau. Adanya tenagamu, pakai kau cari uang, kau kerja. Minta aja. Kalau saudara tahu. Jadi baik orang kaya yang selalu setiap hari ngutip. Ayo yang punya berondolan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, diembat juga ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mau saya kasih lagi ayatnya? Jangan kamu ya. Nah, karena gini Bapak Ibu, saudara harus tahu ini membuktikan saudara punya harta di surga atau enggak. Bagi yang melakukannya, tidak usah tertuduh. Kamu punya harta di surga. Amin. Yo. Jadi orang ini tidak masuk surga bukan karena dia mencuri, dia tidak berdosa. Bukan karena tidak membunuh, dia tidak berdosa. Tapi dia berdosa karena dia tahu yang baik, dia tidak lakukan. Dan itu kita anggap tidak dosa. Setiap hari, ya, saya lihat ada pemulung anak-anak setiap lewat pulang malam selalu duduk di pojok Sudirman dengan Ahmad Yani. Kemudian ada lagi yang di lampu merah TK Pertiwi. Saudara, setiap lewat, ya, malam lewat, ngapain anak ini sampai ngantuk-ngantuk dia menunggu jemputannya. Nggak hanya bisa bilang kasihan ya, saudara. Maaf, saya bukan mau bilang-bilang, tapi begitu terketuk hati ini. Belikan sate, belikan makanan, nih. Apakah kita merasa tidak berdosa? Itu dosa. Ya. Orang sekarang tidak mau disusahkan. Itulah ketamakan. Ayo, Amsal 3:27. Nanti saya lupa lagi nih. Ya.
Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak. Toloyo. 2:3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal jangan engkau saya, ayo. Padahal saya mampu melakukannya. 2:3. Padahal saya. Lanjut 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Pernah melanggar firman ini? Atau kita pernah jadi korbannya dan juga sekaligus pelakunya? Jadi kalau saudara bertanya, kenapa tiga orang kaya tadi tidak masuk surga? Saudara, nah sekarang zaman hedonisme, orang tidak mau repot dengan urusan orang lain. Sekarang kalaupun ada orang yang mau menikah di negara-negara maju, dia mau menikah dengan perhitungan, aku tidak mau kau repotkan, aku juga tidak mau kau repotkan. Uang masing-masing. Sekarang orang nikah itu kontrak. Walaupun suami istri, uang masing-masing. Dulu pernah anak Tuhan yang namanya, nanti jatuhnya gosip lagi di sini, ya kan? Padahal dia Kristen, artis. Dulu istrinya itu guru sekolah minggu sekalian pemain piano gereja. Tahu kan anak-anak kan? Gantengnya beda-beda tipis sama saya. Bapaknya Jerman, papa atau bapaknya mamanya. Kalau bapak saya namanya yang Jerman, orangnya si Bolga. Aribo. Itu anak Tuhan, istrinya pelayan. Tapi begitu menikah, harta masing-masing. Begitu cerai, harta udah terbagi. Orang nggak mau, kamu jangan ganggu harta saya, kamu jangan ganggu pencaharian saya. Kalau kita makan kesepakatan, saya yang bayar, kamu yang bayar, siapa yang beli ini, siapa yang beli ini. Orang nggak mau sekarang repot. Anak-anak zaman sekarang menikahnya seperti itu. Kalaupun menikah, mereka sepakat kita nggak usah punya anak. Salah satu artis yang Cina siapa? Saya menikah, saya bilang sama mama papa saya, itu Kristen. Dulu penyanyi cilik, saya lupa namanya. Saya kalau yang cantik-cantik itu lupa namanya. Yang ingat cuma Novi aja. Ya, jadi apa dia bilang? Saya menikah, saya sudah bilang sama papa saya sudah membiayai kalian, saya sudah membiayai adik-adik, saya menikah jangan harap anak dari saya. Saya sudah berkorban untuk kalian semua, saya juga tidak mau lagi berkorban membesarkan anak, ngantar anak sekolah, ngantar anak ke rumah sakit, ngantar anak di gereja, ngurus anak. Saya mau menikmati dulu. Orang sekarang walaupun menikah, dia tidak mau punya anak karena tidak mau direpotkan. Nah sekarang kita ini hidup, kita tidak mau susah. Orang sekarang ingin kaya dan supaya tidak mau susah dan tidak mau disusahkan. Dan itu sudah ada sejak zaman Yesus. Itulah serakah dan ketamakan. Apakah serakah baik? Saya dulu punya teman sekolah Alkitab namanya David Gatumahina. Ini produk Belanda. Saat ini dari sekolah Alkitab di satu asrama, satu kamar. Dari Belanda, dia orang Ambon, kerja di Belanda, dapat kuliah, kerja di Belanda dengan didikan Barat. Begitu masuk ke sekolah Alkitab satu kamar, ini orang privasinya. Begitu kami kumpul perkenalan awal pertama, langsung dia bilang begini, saya tidak akan memakai barang-barang kalian. Saya tidak akan duduk, namanya dia asrama satu tempat tidur, satu kamar itu ada 6
orang tempat tidur, kita kan suka pindah duduk di sini, pindah ke kamar ini, pindah ke tempat tidur si anu. Nah, karena dia udah terbiasa hidup nggak mau diganggu, jangan duduk di tempat tidur saya. Jangan gunakan barang-barang saya, sendalnya apa. Itu di awal udah diberitahukannya. Karena ini dari negara maju. Dan saya pun tidak akan memakai barang kalian. Adil? Adil nggak? Adil kan? Baik kan? Kami takut semua. Jangan pegang sisirnya. Sudah itu meminjam penanya pun tidak berani. Nah, inilah ciri-ciri orang sama dengan Lazarus, sama dengan orang muda yang kaya tadi. Aku tidak mau kalian repotkan. Jangan ganggu privasi saya. Kau miskin, nikmati kemiskinanmu. Saya tidak ganggu engkau. Dan kau jangan ganggu saya. Inilah dosa. Nah, jadi kita bukan karena kita melakukan satu pelanggaran dosa, maka kita berdosa. Tapi ketika kita tidak melakukan yang baik, padahal kita tahu. Karena ketika kita melakukan yang baik, rasanya kita akan menderita dan susah. Iya kan? Misalnya saudara lewat di jalan, mau ke Ciliandra, mau ke ladang, jumpa dengan orang yang sedang dorong sepeda motor. Kalau saudara basa-basi, ngapain Pak? Kempes. Otomatis saudara tolong kan? Kalau kita tolong, kita jadi terlambat. Kita jadi harus membantu dia daripada repot. Nggak usah ditanya. Ada orang yang sedang mendorong sepeda motornya, slow aja programnya, kayak orang Samaria. Iya kan? Nanti kalau so akrab, ngapa Pak? Iya tolong Pak. Jadi repot aku. Ada yang pernah begitu? Atau pernah digituin? Jadi saudara, mau masuk surga semuanya? Amin. Tapi harus mati saudara. Nah, tiba mati gak mau. Nah ini yang susah kita ini. Karena yang mati itulah yang dibangkitkan. Orang kaya mati, Lazarus juga mati. Sekaya-kayanya saudara, hanya paling antriannya belakangan. Karena saudara bisa bayar dokter, bayar alat rumah sakit, sehingga tidak cepat-cepat amat meninggalnya. Paling tidak kematiannya bisa ditunda dengan obat yang mahal. Kalau Lazarus tidak punya obat, anjing yang datang menjilat boroknya itulah obatnya. Ya, dan orang miskin ini mati lebih cepat. Tapi saudara, bukan masalah siapa yang duluan mati. Makanya jangan takut. Yang masalah siapa yang jemput saudara ketika saudara mati. Bukan siapa yang ngantar. Oh, dia orang terkenal, banyak papan bunga berbaris di depan rumahnya. Tandanya dia orang baik. Tandanya dia orang masuk surga. Enggak. Masuk surga bukan siapa yang mengantar, tetapi siapa yang menjemput. Amin. Yang jemput siapa? Malaikat. Malaikat yang pernah ada dan pernah hadir dalam hidup saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah kita sebagai orang Kristen selama hidup ini kita menderita karena kita menjadi pelaku firman? Kalau engkau mati bersama Yesus, engkau akan dibangkitkan bersama. Nah, jangan saudara mati dengan Yesus tidak mau seperti orang kaya tadi. Selama dia kaya, dia tidak mau direpotkan, tidak mau disusahkan karena firman Tuhan.
Tapi begitu mati maunya masuk surga. Apa kata orang kaya tadi? Apa Pak Abraham? Kasihlah dulu suruh si Lazarus itu meneteskan air di bibirku ini, karena aku menderita di alam maut ini karena sangat rasakan. Ada waktunya engkau tidak lagi bisa bergantung dengan harta. Makanya dikatakan, hai orang yang kaya, semasa hidupmu di dunia kamu sudah menerima yang baik, Lazarus ini menerima yang buruk. Sekarang Lazarus gantian dia menerima yang baik, engkau menerima yang buruk. Kenapa? Karena orang kaya tadi, selama dia hidup dalam kemewahannya, dia bilang, jangan ganggu saya tidak ganggu kau. Jangan pinjam uang saya juga tidak akan pinjam uang kau. Jangan numpang di mobil saya, karena saya juga tidak akan numpang di mobil. Saudara, padahal yang mau dibangkitkan Yesus, yang mati bersama Yesus, akan dibangkitkan oleh Yesus. Nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo, siapa yang mati keuntungan tadi? Lazarus atau orang yang kaya? Nah, makanya pandanglah hidup ini sampai pada akhir ujung nanti kita semua bisa bilang bahwa mati adalah keuntungan, karena hidup adalah Kristus. Memang kita menderita, saudara, mati kedagingan ini karena melakukan firman. Kalau kata Dewi Yul sama Bruri Peso 5, tahu lagu itu? Anak-anak sekarang mungkin udah tahu, ya, karena yang dia tahu lagu Gacor itu gua. Ya, berapa kali memaafkan? Kalau kata Bruri, 3 kali. Kalau menurut KUHP, di undang-undang kita berapa kali memaafkan? Kami kasih kesempatan untuk meminta maaf secara terbuka 3 kali 24 jam. Lewat daripada itu, kami akan tutup. Itu kalau di KUHP kita, ya kan? Kalau di hukum Taurat berapa kali memaafkan? Kalau ada 1 orang bersalah sama kita, datang Petrus 7 kali kan Tuhan, karena menurut hukum Taurat 7 kali. Yesus bilang, oh tidak, 70 kali. Menderita nggak saudara? Mati nggak saraf kita itu? Siapa bilang senang mengampuni orang? Ayo Bapak Pandi, kalau ada orang bikin salah di kerjaan, kesalahan berapa dikasih surat peringatan? 3 kali. Pernah nggak Bapak doakan, aku mau ikut perintah Tuhan Yesusku Pak? Kata Tuhanku 70 kali 7 kali. Kira-kira apa kata bos Bapak? Kalau gitu kau yang punya kebun ini. Nggak masuk hukum itu ke perusahaan, karena itu hukum kerajaan surga. Amin. Masuk nggak hukum itu? Misalnya Bapak Pandi salah, udahlah, jangan gitu lagi ya sekali. Besok salah lagi. Karena dia punya 70 kali 7 kali kata Tuhan Yesus. Akhirnya perusahaan bilang, kalau gitu kau yang berhenti Pak Pandi. Jangan kau bawa hukum agamamu di perusahaan ini. Tidak laku, memang tidak laku. Karena ini hukum kerajaan sorga. Amin. Nah kira-kira siapa manusia yang berpotensi membuat kesalahan sebanyak itu dalam diri saudara? Ada nggak? Jangan pura-pura nggak tahu. Ada Pak Okta? Siapa? Iya, siapa? Jangan takut. Belum tertentu. Boleh sebut nama? Tidak boleh. Nanti perang dunia ketiga.
Iya. Ya yang menggigit lidah saudara nggak mungkin sayang. Yang menggigit lidah saudara pasti gigi saudara sendiri. Amin. Terus saudara cabut giginya? Tidak kan? Jadi yang menyakiti kita siapa? Iyalah kan, lihatlah yang di sebelahnya. Jangan pura-pura nggak lihat. Tapi kan tidak mungkin gara-gara itu kita cabut gigi kita kan? Jadi kalau yang masih pengantin baru menikah belum terasa kali ya. Hitungannya ada sampai 70 kali 7 kali nggak? Ini belum Bapak Pendeta. Masih banyak persediaan untuk memaafkan si. Kalau kau bisa begitu, aku pun bisa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita itu harus menderita karena firman. Jelas. Ya harus rela susah. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita berdosa ketika kita menahan kebaikan kita, atau kita menunda kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan. Jadi dari 4 orang kaya di Alkitab, perjanjian baru khususnya, cuma 1 yang masuk surga. Siapa namanya? Zakeus. Orang yang tadinya kaya raya, begitu bertemu dengan Yesus, dia rela membuat dirinya susah dan menderita. Apa itu? Separuh dari hartaku kuberi kepada orang miskin. Siapa bilang itu tidak menghancurkan keegoisannya? Dan orang yang pernah kurugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Siapa di sini yang pernah merugikan orang? Berani ganti 4 kali lipat? Jangan ngaku orang kaya. Ya, utang aja nggak bayar. Saudara misalnya pakai sepeda motor orang, isi nggak minyaknya? Full nggak? Harusnya kalau full 4 kali lipat fullnya. Habis itu dicuci nggak? Lebih bagus nggak sanggupinya Pak Pendeta. Kalau mesti puisi tadinya isi liter, ganti 4 liter, yang tadinya kotor, kucucikan sampai bersih. Mendingan nggak usah. Itu gaya orang tawa itu. Ya. Mau enaknya aja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Jadi kita masuk surga bukan karena aku tidak berdosa, aku tidak mencuri, tetapi engkau tidak melakukan yang baik padahal engkau tahu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ini sebagai ayatnya yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita. Ya, buka 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 dan 18. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Oke? Sama-sama kita baca. Sudah dapat? 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya
memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18:23. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi. Ayat lanjut 19:23. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya di kerajaan sorga. Harta yang sebenarnya adalah di kerajaan sorga. Amin. Ada waktunya harta kita di dunia ini tidak bisa nolong kita. Jadi anak-anakku, tujuan hidup bukan hanya sampai pada mencapai kekayaan. Boleh engkau kaya di dunia ini, tapi ingat, apakah engkau kaya di hadapan Allah? Boleh engkau punya harta di dunia ini, tapi ingat, apakah engkau punya harta di surga? Sudah ada yang bisa menjawab, yang yakin punya harta di surga? Kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak ada harta. Makanya Yesus berkata, hai kamu orang yang kaya, juallah hartamu yang banyak itu, kasih sama orang miskin, kemudian ikut aku, maka kamu punya harta di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jadi kita tidak masuk surga bukan karena kita melanggar firman Allah, tapi juga karena kita menahan kebaikan kita. Semua karena anugerahnya. Ini satu nyanyian buat kita semua, sambil kita renungkan firman ini dalam-dalam. Buang ketamakan. Ada waktunya kekayaanmu tidak bisa menolong engkau. Bermurah hatilah. Haleluya. Semua karena awalnya.
akan bangkit bersama Yesus. Jika engkau menderita karena engkau melakukan firman Allah, engkau akan dimuliakan bersama Tuhan. Ada waktunya kekayaanmu tidak mampu menolong hidup, karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lakukan firman Allah sekalipun itu harus menggores kedagingan kita. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan itu memang sakit, tapi kalau engkau menderita karena firman Tuhan, engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau engkau mati karena Yesus, engkau akan dibangkitkan. Kalau engkau kehilangan nyawa sekalipun karena Yesus, Yesus sanggup mengembalikannya. Tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau semua kekayaanmu hanya untuk ketamakanmu sendiri, tidak akan ada yang membangkitkan engkau di akhir kematian. Itulah orang kaya yang dia harus mati di alam maut. Kekayaan yang dia kumpulkan untuk siapakah itu nanti? Kumpulkanlah harta di sorga. Kalau engkau tahu itu baik, lakukan, kata Tuhan. Jangan tahan kebaikan. Kasihlah sesama manusia. Terlebih dahulu kasihlah Tuhan Allah. Tuhan Yesus, selamatkan jemaat-Mu ya Tuhan, dari segala ketamakan, dari segala keduniawian. Karena kami hidup bukan hanya untuk di dunia ini, kami menumpang di dunia ini Tuhan. Kami hanya menumpang di dunia ini, karena tempat yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga. Biarlah kami punya harta di sana. Kami punya harta di sorga. Kami kaya di hadapan Allah. Untuk apa kami kaya di hadapan manusia? Tapi kami tidak kaya di hadapan Allah. Kami kosong, karena kami kikir dan pelit sama Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, supaya kami punya harta di sorga dan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan tiba waktunya orang kaya akan mati dan kami juga akan mati. Kiranya Tuhan, Engkau menganugerahkan nyawa-Mu bagi kami, sehingga kami yang mati hidup kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, karena orang yang mati bersama Yesus, dia akan dibangkitkan juga bersama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan berkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Haleluya. Jadi kita akan memberikan persembahan kita untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat perawatan-Mu sepanjang pada kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan, firman-Mu yang sudah diberikan oleh hamba-Mu, Tuhan berikan kami hikmat, kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah Tuhan kami menjadi hamba yang setia dan mengikut Yesus sampai akhir hidup kami Bapa. Itulah Tuhan, sementara doa kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Tuhan sesungguhnya berikan dan persembahan itu, dan biarlah Tuhan memberikan persembahan ini Bapa, dan sebagian berkat untuk bagi kami, bahwa tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu, bahwa Tuhan telah mengasihi kami dan memberkati kami Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami tahu hari ini menjadi Tuhan yang kami tabur itu di dalam pekerjaan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pujilah Tuhan dalam memberikan persembahan dengan tulus hati, sehingga Tuhan persembahan itu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin.
Baik, kami akan membacakan pengumuman Minggu tanggal 26 April 2026. Salam. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan. Tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengundang untuk berdiri. Ada puji Tuhan, tidak ada. Kami melanjutkan pembacaan jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Pada hari Minggu pukul 7.30 kebaktian sekolah minggu, dan pada pukul 10 WIB kebaktian umum. Pada hari Senin pukul 19.00 WIB diadakan kebaktian sel keluarga Rayon Salo, tempat ibadah tempat keluarga Bapak Ilmi Rawalu atau di keluarga kami sendiri. Dan pada hari Rabu pukul 19.00 WIB akan diadakan kebaktian sel keluarga Rayon Ridan, tempat ibadah keluarga Bapak Dekan Duru. Ada Bu. Pada hari Kamis tanggal pukul 19.00 WIB kebaktian sel keluarga Rayon Bangkinang, tempat ibadah keluarga Ibu Dayan. Dan pada hari Jumat pukul 17 WIB kebaktian kaum wanita diadakan 2 kali dalam sebulan, tempat ibadah keluarga Ibu M. Pakahan. Dan pada pukul hari Jumat juga pada pukul 17.00 WIB kebaktian pelajar remaja, tempat ibadah di gereja. Dan pada hari Sabtu pada pukul 17.00 WIB diadakan doa pelayan. Dan bagi seluruh pelayan GPIA diwajibkan mengikuti doa dan puasa, bertugas ataupun tidak. Dan bagi seluruh jemaat, mari datanglah dalam doa bersama. Dan pengumuman tambahan, kursus Alkitab bagi Bapak Ibu Saudara seiman yang mau mengikuti kursus Alkitab secara online yang diadakan Komisi Pendidikan GPIA Pusat untuk seluruh pelayan dan jemaat GPIA seluruh Indonesia akan dimulai tanggal 4 Mei sampai 26 Juli 2026. Diadakan setiap hari Senin dari jam 18.00 WIB sampai 21.00 WIB. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara seiman yang berminat, silakan mendaftar melalui Bapak Gembala kita. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari jemaat Tuhan, kami berdiri dari ibadah kita pada siang.
hadir di sini saat ini. Haleluya. Akan serahkan dulu Bapak Ibu yang kita boleh merindukan. Sekali lagi ya. Doa kami. Merindukan kami ya Tuhan. Dialah Mesias yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, datanglah kerajaan-Mu dan dirikanlah kerajaan-Mu dan lawatlah kami umat-Mu ya Tuhan. Selamatkan kami dari segala dosa, selamatkan kami dari segala yang jahat. Engkau kota benteng perlindungan kami, yang memegang tangan kami dan menuntun kami ke jalan yang benar, supaya kami tetap setia sampai di ujung kehidupan kami. Roh-Mu membangkitkan kami. Tuhan Yesus, bangunlah jemaat ini di atas batu karang yang teguh, supaya alam maut tidak menguasainya seperti alam maut yang menguasai orang kaya itu. Hamba rindu Tuhan jemaat ini diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan memberkati kami hari ini. Buanglah hati yang keras, berikan kami hati yang taat, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun firman itu Tuhan akan membuat kami direndahkan atau menderita, kami percaya firman itu akan membangkitkan kami, akan menghidupkan kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang rendah akan ditinggikan, yang datang dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai, yang datang dengan kain kabung akan pulang dengan kain pesta. Karena mati bersama Yesus akan bangkit bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami, karena kami tahu pengharapan kami yang kekal dan abadi hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah menerima firman. Gembalakanlah mereka di setiap kesibukan, aktivitas, setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan rumah tangga. Sertailah Tuhan umat-Mu, supaya mereka jangan berdosa kepada Tuhan, supaya tidak menahan kebaikannya dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kami di sini juga berdoa buat Bangkinang, buat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Kami rindu kasih dari Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa masyarakat yang ada di Bangkinang. Segala roh jahat, segala roh penyesat dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau Engkau menyelamatkan Muhammad Kece, Engkau juga menyelamatkan Muhammad Yasin, Engkau menyelamatkan Yusuf Roni, Engkau juga menyelamatkan saudara-saudara kami yang ada di Bangkinang ini ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan renovasi. Biar campur tangan Tuhan, karena kami percaya kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Ajar kami setia dan taat mengikuti kehendak Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat di atas pelayanan ini. Berkati jemaat-Mu supaya tetap bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kami umat-umat-Mu Tuhan tidak hanya punya harta di dunia, tapi kami punya harta di sorga. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, supaya peperangan ini Tuhan campur tangan, supaya negara-negara yang bertikai
Ya Tuhan, baik Afghanistan dengan Pakistan, baik Timur Tengah, Iran, Tuhan, kami rindukan kedamaian. Kami rindukan dari Tuhan untuk memberikan hati yang damai di semua negara-negara yang bersengketa. Berikan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami, negara kami, Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah, lindungilah dari perpecahan, lindungi dari segala ujaran kebencian yang membawa perpecahan. Tuhan, patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintah, para anggota DPR, DPRD, bagi para pejabat-pejabat tinggi di kementerian, baik di TNI dan Polri, baik di kejaksaan, agar mereka Tuhan benar-benar memberikan pengayoman keadilan bagi seluruh tumpah darah Indonesia ya Tuhan, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Biarlah rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, Tuhan berkati, supaya program-program Bapak Presiden ini berjalan dengan baik, berjalan dengan benar ya Tuhan. Berikan kepada Presiden kami hikmat yang sungguh-sungguh untuk mensejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang berkuasa dan berdaulat atas Indonesia. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi pejabat-pejabat yang lahir dari gereja. Biarlah mereka menjadi pejabat-pejabat yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai polisi, baik sebagai tentara, guru, baik sebagai pejabat-pejabat tinggi, baik sebagai gubernur, bupati. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam lingkup pemerintahan, mereka dipakai Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja-gerejamu yang teraniaya, saudara kami yang masih dilarang beribadah, ditutup usahanya. Ya Tuhan, kami doakan, kuatkan iman mereka, agar apapun yang mereka perjuangkan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami aniaya, baik usaha mereka, baik gereja-gereja, tempat-tempat ibadah. Tuhan kiranya menolong, termasuk kami di tempat ini ya Tuhan. Kami tetap merindukan pertolongan Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kota ini, karena Yesus Kristus sudah bangkit dengan kemenangannya untuk pelayanan gereja Tuhan di Bangkinang ini. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yeshua HaMashiach yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut dan naik ke sorga. Terimalah damai sejahtera, terimalah kasih setia dari Allah Bapa di sorga, dan bawalah pulang kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terimalah kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati dari sekarang sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sanalah kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.